Halo semuanya, nama aku Isya Rama, I'm back with another video. Bagi yang belum tahu aku siapa, perkenalkan aku Isya. Aku adalah mahasiswa kedokteran dari Universitas Indonesia angkatan 2020. Nah, sesuai judulnya nih, di video kali ini aku bakalan ngebahas seputar carpal tunnel syndrome. Nah, sebelum aku cerita lebih lanjut terkait carpal tunnel syndrome, aku mungkin sedikit live update kali ya. Nah, jadi di akhir semester 2 kemarin ada modul nih yang aku pelajarin selama kira-kira 1 bulan. Nah, sebutan modulnya itu adalah modul neuroscience. Jadi basically aku dan teman-teman aku itu belajar terkait otak, terkait nervus atau terkait saraf. Nah, di modul itu kita tuh juga belajar terkait penyakit-penyakit yang mungkin berkaitan terkait saraf nih. Dan beberapa di antaranya itu ada yang namanya claw hand of benediction, atau bahkan wrist drop. Nah, apa nih kok aneh-aneh istilahnya? Nah, nanti kalau misalkan tertarik untuk tahu lebih lanjut terkait penyakit-penyakit itu, silakan komen aja di bawah. Atau mungkin yang teman-teman abis gini pengen masuk FK nih, kalian bakalan ketemu nih sama modul neuro ini dan belajar lebih dalam. Nah, selain ketiga penyakit yang udah aku sebutin tadi, ada juga nih penyakit yang berkaitan dengan saraf, namanya adalah carpal tunnel syndrome. Nah, apa sih carpal tunnel syndrome? Dari tadi disebut tapi nggak dijelas-jelasin. Nah, jadi carpal tunnel syndrome itu adalah gangguan nyeri atau kebas pada tangan dan pergelangan tangan yang disebabkan oleh penekanan pada saraf medianus. Jadi sekitar sini ya teman-teman. Nah, carpal tunnel sendiri itu adalah celah seperti terowongan sempit yang dibentuk oleh tulang dan jaringan lain di pergelangan tangan. Makanya namanya tunnel atau terowongan gitu. Jadi kayak ada celahnya di sini. Nah, kenapa sih aku ngebahas terkait carpal tunnel syndrome ini? Jadi di pandemi ini karena kita itu tend to work with our devices seperti komputer atau handphone, makanya generasi Z atau orang-orang sekarang itu lebih mudah nih terkena carpal tunnel syndrome. Karena bisa aja nih cara memegang komputer atau memegang handphonenya itu salah, makanya bisa sampai bikin nyeri atau menimbulkan carpal tunnel syndrome ini. Nah, terus penyebabnya kira-kira apa sih, Syah? Jadi penyebab yang paling umum dari CTS atau carpal tunnel syndrome ini adalah apabila kita melakukan gerakan menggunakan pergelangan tangan berulang kali yang berlebihan. Jadi misalkan pegang HP untuk scroll sosmed nggak berhenti-berhenti, terus juga kayak ngeketik di komputer atau mungkin ngegambar gitu ya pakai pensil atau bolpen yang terus-menerus sampai capek gitu nggak berhenti-berhenti, itu bisa menyebabkan yang namanya carpal tunnel syndrome ini karena saraf medianusnya itu jadi tertekan gitu. Nah, gejalanya itu bisa meliputi mati rasa atau kesemutan di tangan dan jari, terus juga ada nyeri di pergelangan tangan, telapak tangan atau lengan bawah, rasa sakit yang meningkat ketika melakukan aktivitas dengan tangan atau pergelangan tangan, dan juga kelemahan di ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan sebagian di jari manis. Jadi yang udah aku sebutin tadi nih, saraf medianus itu mempersarafi keempat jari ini gitu. Nah, kalau aku boleh cerita juga, aku sendiri tuh udah mengalami carpal tunnel syndrome juga nih sejak SMP. Nah, kenapa nih kok aku udah mengalami itu carpal tunnel syndrome sejak SMP? Jadi aku tuh udah mulai nge-YouTube tuh sejak SMP gitu, dan aku sering yang namanya ngedit video pakai laptop. Tapi aku menggunakan laptopku tuh nggak bener nih caranya posisinya. Jadi ngebikin saraf medianusku ini tertekan nih sampai akhirnya bikin nyeri. Jadi aku contohin ya gimana aku menggunakan laptopku sampai akhirnya bisa timbul nih CTS-nya. Nah, jadi misalkan nih ada laptop nih di sini. Nah, aku itu pakai laptopnya tuh harusnya kalau orang normal, orang secara sehat itu kalau pakai komputer ya pakai meja gitu. Nah, kalau aku tuh sering dibawa tidur, terus abis itu tanganku posisinya tuh jadi kayak gini nih, dan terus akhirnya ketekan kan yang namanya saraf medianusku ini sampai akhirnya bisa timbul nyeri. Terus dampaknya apa sih setelah aku mengalami carpal tunnel syndrome ini? Akhirnya aku jadi nggak bisa melakukan aktivitas secara normal menggunakan pergelangan tangan aku, apalagi ketika itu aku tuh mau ujian nasional gitu. Dan akhirnya aku harus pakai sarung tangan nih kayak gini gitu supaya meredakan nyerinya itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang itu kalau pakai laptop masih suka salah nih posisinya, segera dibenahi ya supaya carpal tunnel syndrome ini nggak menghampiri teman-teman nih gitu. Nah, terus cara mencegahnya gimana ya supaya kita nggak kena carpal tunnel syndrome ini? Yang pertama adalah take short and frequent breaks. Jangan forsir tangan kalian secara terus-menerus. Kalau emang dirasa udah capek, ya berhenti dulu gitu, istirahat dulu gitu. Karena sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik buat kita. Nah, yang kedua nih, kalau misal kalian itu bekerja menggunakan komputer atau laptop, aku saranin kalian menggunakan mouse supaya menghindari posisi memegang trackpadnya itu yang salah, yang tadi kayak aku
contohin pakai laptop aku itu. Nah, terus selain itu adalah kalian harus pastiin posisi menggunakan mouse-nya itu yang nyaman. Jangan sampai pergelangan tangan kalian tuh malah jadi kehimpit gitu dan bisa menimbulkan CTS ini gitu. Nah, terus kalau misal timbul gejalanya nih, gimana ya cara ngobatin CTS ini? Nah, CTS itu sebenarnya cara ngobatinnya tergantung seberapa parahnya. Kalau gejalanya terasa ringan, bisa hilang dengan sendirinya dengan diistirahatkan. Nah, tapi kalau udah timbul terus-terusan dan gak hilang-hilang sampai menghambat aktivitas kita secara normal, segera periksakan ke dokter ya, supaya kalian bisa dapetin penanganan lebih lanjut. Nah, sekian videoku hari ini, semoga bermanfaat, dan kalau misal kalian suka video ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian, supaya lebih banyak lagi orang yang tahu terkait carpal tunnel syndrome. I hope you guys have a very nice day, and I'll see you guys soon. Dadah!